Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikasul Amal dari SGD 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang ureterolithiasis dengan fasciculus spermaticus dengan satu lagi adalah vas deferens. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ureterolithiasis terlebih dahulu. Yaitu ureterolithiasis merupakan sebuah batu yang letaknya ada di ureter. Nah, kita mungkin akan overview terlebih dahulu terkait dengan anatomi dari ureter. Ureter itu sendiri dia itu memiliki panjang sekitar 26 sampai dengan 29 cm, di mana dia itu terdiri dari 3 pars secara anatomis, yaitu adalah pars abdominalis, kemudian ada pars pelvica, kemudian ada pars transmural. Untuk pars dari abdominalis, dia itu letaknya ada di pelvis renal, kemudian dia akan menuju ke linea terminalis dari yaitu adalah pelvis, kemudian dia akan kemudian untuk pada regio pelvica dia itu ada di lateral dari pelvisnya. Kemudian itu selanjutnya ada regio yaitu transmural, yaitu di mana regionya ada di pars, ada di intinya dari ureternya ini ada di bagian vesika urinarianya itu. Nah, kemudian dari itu perjalanan dari ureter itu sendiri, dia itu keluar dari pelvis renalis ke bagian bawah, ke bagian lateral dari pelvis, kemudian menuju ke spina ischiadica di bagian sini. Kemudian dia itu akan membelok masuk ke bagian dinding dari vesika urinaria seperti itu. Kemudian untuk dari ureterolithiasis, ini ureter itu memiliki beberapa penyempitan. Penyempitannya itu yang pertama, dia itu ada di bagian yaitu adalah ureter melewati polus renalis inferior pada pars pelvica, itu letaknya ada di sini. Di sini penyempitan pertama. Kemudian penyempitan kedua, dia itu ada di persilangan dengan vasa eksterna atau pars vesica di bagian sekitar sini. Bagian sini, mohon maaf. Kemudian dia itu yang ketiga ada di bagian ureterus, di mana dia akan menembus dari dinding yaitu adalah vesika urinaria, di mana dia itu ada di bagian sini berarti penyempitannya. Kemudian bisa juga terdapat kemungkinan dari ureter ini sendiri terdapat penyempitan pada bagian dari persilangan dengan vasa testicularis, atau itu pada laki-laki. Untuk pada perempuan dia itu pada yang vasa ovarica seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat nyeri dari ureterolithiasis ini sendiri yaitu adalah nyeri kolik, di mana dia itu nyerinya adalah karena adanya sebuah batu. Proses pembentukan batu sebelumnya dia itu adalah ada 3 teori, yaitu adalah teori hipersaturasi, nukleasi, kemudian satu lagi yaitu adalah agregasi. Yang pertama hipersaturasi, yaitu adalah ketika bahan-bahan anorganik dengan organik dia itu tidak seimbang, yaitu hipersaturasi. Kemudian dia akan membentuk sebuah kristal kecil yang kemudian dia akan membuat sebuah nukleasi atau inti, di mana dari nukleasi ini sendiri, dari kristal ini sendiri akan menempel pada yaitu bagian dari endotel pada bagian di ureternya tersebut. Kemudian dia akan, disitu kan kondisinya masih rapuh, kemudian dia akan mengambil lagi dari bahan-bahan organik maupun organik itu, sehingga membuat sebuah agregasi yang semakin besar yang nantinya akan menyumbat dari bagian ureter itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa dari nyerinya ini adalah nyeri kolik? Karena memang dari nyerinya ini sendiri dia akan menekan dari tekanan intraluminalnya, di mana tekanan itu akan menghambat dari gerakan peristaltik. Peristaltik itu akan semakin kencang, yang akan membuat dia itu berusaha mengeluarkan dari batunya, padahal batunya itu sebesar, di mana ureter itu sendiri kecil, sehingga itu akan menyebabkan nyeri kolik, nyerinya hilang timbul. Ketika gerakannya dia mengontraksi, kemudian dia akan merasakan nyeri, ketika dia akan relaksasi pun dia akan berkurang dari sakitnya seperti itu. Kemudian dari nyerinya ini sendiri dia itu dibagi jadi 3. Yang pertama sepertiga proksimal, sepertiga medial, sepertiga distal. Sepertiga proksimal dia itu letaknya ada di T10, di nyerinya itu ada di bagian umbilikal, di bagian sini.
Kemudian itu sepertiga medial atau tengah, dia itu ada di lumbal 1 sampai dengan lumbal 4 di bagian sini juga. Terus dia di daerah dari femoris, sakitnya tuh di bagian paha, sekitar paha. Kemudian ada di sepertiga distal. Sepertiga distal itu dia nantinya pada sakral 2 dengan sakral 3, sakral 2 sampai dengan sakral 4, dia itu ada di genitalia eksternal. Nah, ini ada gambar apa? Ini adalah pemeriksaan fisik untuk mengetahui dari ureterolithiasis, yaitu pemeriksaan nyeri ketok pada costovertebral. Kemudian selanjutnya yaitu adalah di sini kita dapat mengetahui yaitu adalah pemeriksaan penunjangnya, yaitu ada bisa kita lakukan CT scan. Nah, CT scan ini dia itu akan memberikan gambaran letak detail dari batunya itu sendiri, letak kemudian dari ukuran, intinya lebih detail ketimbang kita menggunakan fotopolis abdomen seperti itu. Kalau CT scan di sini ada ya, ini fotopolis abdomen. Di sini bisa kita lihat nih ada bagian dari batunya. Kemudian di sini pun juga sama di sini. Nah, untuk pada ibu hamil, untuk dari pemeriksaan radiologi ini sendiri pun sangat beresiko karena teratogenik sifatnya, sehingga untuk pada wanita hamil dia itu disarankan menggunakan MRI. Nah, kemudian ada tata laksana nih. Tata laksana yaitu dari ureterolithiasis. Dia itu yang pertama ada ureteroskopi, kemudian ada SWL, kemudian ada ureterolitotomi. Ini adalah terapi yang invasif seperti itu. Lalu ureteroskopi dia itu akan memasukkannya itu adalah menggunakan yaitu adalah ureteroskopi, dimasukkan melalui ureternya. Nanti akan terlihat seperti ini batunya, kemudian ditarik keluar, nanti akan dibersihkan seperti ini. Kemudian ada SWL. SWL ini sendiri dia itu extracorporeal shockwave lithotripsy, yaitu adalah sebuah kayak gelombang kejut gitu yang nantinya akan menghancurkan dari batu ureternya itu, akan tadinya kan besar akan menjadi kecil seperti ini, tidak invasif. Kemudian ada ureterolitotomi, dia itu nanti akan membuat sebuah sayatan pada bagian ureternya, nanti akan diambil pakai stone tank dari ureternya seperti itu. Nah, dari tata laksananya ini sendiri dia itu bisa kayak berdasarkan dari diameter dari batunya. Jadi nanti ada pembagiannya, jadi semisal lebih dari 20 mm dia itu biasanya menggunakan dari SWL, terus nanti ada IVP dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk kurang dari semisal 20 mm dia itu bisa terapinya ada lagi, kemudian kurang dari 10 meter. Intinya terapinya ini terapi invasif didasarkan pada dari besarnya dari batunya. Kemudian ada indikasi, yaitu pengangkatan, itu adalah jika dari batunya ini sendiri tidak bisa keluar dengan spontan, kemudian terjadi shock, kemudian terjadi gejala-gejala darurat lainnya seperti itu. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan yaitu penjelasan tentang vas deferens yang pars funiculus spermaticus. Nah, jadi ductus deferens atau vas deferens ini sendiri dia itu merupakan salah satu saluran pengeluaran dari sperma pada organ genitalia yang maskulina, di mana dari vas deferens ini sendiri dia itu merupakan salah satu ya tadi. Berarti ada dua lagi dari saluran pengeluaran sperma. Yang pertama ada ductuli efferentes, kemudian ada epididymis. Ini epididymis, ada ductuli efferentes. Di sini tidak terlihat ya. Jadi dari ductus deferens ini atau vas deferens, dia itu nanti akan naik ke atas. Kemudian dia akan bergabung dengan yang namanya yaitu adalah ductus excretorius, yang nantinya dia akan berubah menjadi ductus ejaculatoris. Jadi ductus deferens ini dia itu berguna dalam proses pengeluaran dari sperma, di mana dia itu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ductus dari
Dari vas deferens ini sendiri, dia itu terdiri dari beberapa pars. Yang pertama yaitu adalah ada pars yang epididymis, kemudian ada pars yaitu adalah funiculus spermaticus, kemudian ada pars inguinalis, terus juga dia ada pars pelvica, terus juga ada ampulla ductus kayak gitu. Nah, jadi kenapa ductus deferens ini dia itu bisa memompa dari bahan sperma ini untuk suspensi dari sperma ketika ejakulasi, karena dia itu terdiri dari otot-otot polos, 3 lapisan otot polos yang sangat kuat, yaitu yang sudah ada di gambar ini, yaitu adalah muscularis, kemudian di sini ada longitudinal, terus ada adventitia seperti itu. Ada tunica mucosanya juga. Nah, dia itu tugasnya dari ductus deferens, dia itu intinya untuk mengeluarkan dari suspensi dari sperma ketika proses ejakulasi. Nah, pada proses ejakulasi ini sendiri yang membuat dia menginisiasi dari kerjanya adalah saraf simpatis seperti itu. Ini adalah contoh gambarnya. Ini ada epididymis, kemudian di sini dia itu ada yang namanya ada ductus deferens yang sinistra. Ini kemudian ada plexus pampiniformis seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke yang pars funiculus yang spermaticus. Dia itu terdiri dari, yaitu adalah sebuah ductus deferens yang akan membersamai dari plexus pampiniformis, kemudian ada plexus testicularis, kemudian ada juga itu adalah arteri yaitu arteria spermatica. Nah, kemudian dari funiculus spermaticus ini sendiri, dia itu akan terdapat beberapa lapisan nih, lapisan-lapisan seperti ini. Nah, dia itu di mana ada plexus pampiniformis tadi ini, biasanya dia itu banyak sekali mengalami pelebaran patologis yang mirip dengan varises, atau biasa kita kenal kalau di bagian testis mungkin itu varikokel, karena adanya sebuah obstruksi pada darah vena kayak gitu. Terus kemudian yang akan menyebabkan dari varikokel ini sendiri, dia itu akan menyebabkan dari penurunan dari kemampuan fertilitas dari testisnya itu sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.